Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Natal 2022. Damai Allah yang diberikan buat kita bukan hanya damai yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi Allah rela memberikan anaknya. Dia lahir buat kita. Dia turun ke dunia buat kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita mau mulai worship night malam hari ini, sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami memberikan hati kami buat Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terindah buat Engkau Yesus. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami Bapa. Terimalah sembah kami Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu benar-benar Tuhan menjadi satu ukupan dupa yang harum di pemandangan. Tuhan ampuni kami Bapa. Tuhan ampuni Tuhan setiap perkataan kami, setiap hati kami itu mungkin tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mungkin membuat Engkau menangis, membuat Engkau bersedih Bapa. Ampuni segala perilaku kami Bapa. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Tidak bisa banyak yang kami berikan Tuhan selain hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami membawa pikiran kami malam hari ini Tuhan. Tuhan kuduskan kami. Tuhan layakkan kami Bapa. Setiap jemaat-Mu baik yang dimanapun yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Segala ruangan yang digunakan juga Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan Bapa. Sehingga Tuhan tidak ada kuasa yang mencuri pikiran kami Tuhan, yang membawa kami untuk keluar dari lajur kemurahan-Mu Bapa. Biarlah hanya hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau telah lahir buat kami Yesus. Telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan beradab
boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
setiap tetesan air mata yang keluar tidak akan kembali Bapa. Engkau mengerti setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah di penghujung tahun ini Tuhan, tetap pegang kami Tuhan. Tetap pegang tangan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau juru selamatku. Haleluya. Firman Tuhan. Haleluya Yesus. Jadi manusia, Terima kasih Bapa. diam di antara kita. Terima kasih Tuhan. Ada terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Terang jadi manusia. Firman jadi manusia. Kau diam di antara kita Tuhan. Di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Mari pujikan pujian ini dari awal. Dia yang menerangi kehidupan kita. Diam di antara kita. Saat kita mulai takut, Ada hidup Dia memberikan kekuatan buat kita. bagi manusia. Engkau datang Amin. bagi Mari pujikan pujian ini dari awal. Katakan firman jadi manusia. menjadi manusia. Haleluya, haleluya. Diam di antara kita. Kasih Tuhan. Ada hidup Terima kasih. terang bagi manusia. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mau datang buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
lagi Yesus. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Di masa kesesakan pun, janjimu tidak pernah berubah. Engkau Allah yang peduli dengan kami. Itulah sebabnya Engkau hadir ke dalam dunia ini Tuhan, karena Engkau melihat banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi Tuhan. Ada kehidupan yang lain yang berusaha merusak kebenaran, merusak kebaikan, bahkan merusak apa yang diciptakan oleh Allah. Tetapi Engkau datang menolong kami Tuhan, sehingga kerusakan itu Engkau pulihkan. Kami percaya malam ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami tentang bagaimana kasih-Mu itu yang memulihkan kami. Lewat Natal, Engkau memberikan sebuah harapan baru bagi kami, kehidupan yang sudah dirusak, bahkan yang rusak dapat dipulihkan kembali karena kasih ilahi.
Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu terjadi atas kami malam ini. Baik yang mengikuti ibadah secara online ataupun juga yang mengikuti ibadah di gereja. Kiranya pencerahan yang datang dari Allah itu memberkati kami. Demi nama Yesus, kami yang siap untuk mendengarkan firman Allah. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita masih dalam suasana Natal ya hari ini. Ya, sebab itu saya tidak akan keluar dari peristiwa Natal. Ya, pemberitaan Firman Allah pada malam ini. Ya, Firman Tuhan malam ini saya berikan sebuah tema. Kasih yang tidak pernah menyerah. Ya. Kasih tidak pernah menyerah. Ya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Natal ini adalah bentuk kasih Allah. Ya. Natal itu sebuah kerinduan Tuhan di mana Ia mengutus anaknya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di bumi. Ya. Dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan sudah memberikan sebuah rencana yang besar, satu great design yang besar untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan. Ya. Kerusakan ini yang terjadi begitu fatal. Ya. Banyak yang mengalami kerusakan-kerusakan ini, saudara ya. Dari awal kita bisa melihat kerusakan itu memang dibuat ya oleh seorang oknum, ya katakan ini iblis ini oknum memang yang bertanggung jawab dalam hal kerusakan ini, saudara ya. Ya. Dia merusak pertama, dia merusak ciptaan Allah yang pertama, dan itu dirusak oleh dia. Nah, nanti kita akan bisa melihat, saudara ya, mengapa Tuhan itu perlu datang, mengapa Kristus itu perlu datang, ya, dan nanti juga mengapa perlu setiap orang percaya itu dilahirkan baru, ya. Kalau tidak, mereka akan tetap dikuasai oleh yang namanya kromosom perusak. Ya. Kromosom atau gen-gen itu adalah sesuatu yang dari dalam kita, yang dimiliki oleh orang tua kita, dan diturunkan sifatnya kepada anak-anaknya. Ya. Kalau orang tua kita itu dikatakan pernah berdebat antara orang-orang Farisi itu dengan Yesus, dia katakan bapakmu itulah si iblis. Kalau namanya bapak si iblis, maka keturunannya, ya, pengikutnya keturunannya itu mendapatkan kromosom, ya, mendapatkan gen-gen yang dari si iblis itu, sehingga terciptalah yang namanya tabiat si jahat itu. Ya, kalau bahasa yang sekarang itu DNA-nya itu dari si jahat, maka sifat-sifatnya itu sifat seperti orang tuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara akan saya bawa untuk melihat persoalan ini, saudara ya. Jadi di dunia ini, ya, semua itu bisa rusak. Ya. Semua itu bisa rusak. Kenapa? Sebab apa yang ada di dunia ini memiliki sebuah titel yang namanya titel fana. Titel yang tidak kekal. Maka di situ akan bisa mengalami kerusakan.
semua yang di dunia ini bisa rusak. Ya. Ada lingkungan yang rusak. Ya toh, lingkungan yang rusak karena alam, karena gempa, karena banjir dan sebagainya. Ada organ tubuh yang rusak. Tidak berfungsi. Salah satu mungkin 2 atau 3 dari organ tubuh itu bisa tidak berfungsi dengan normal. Itu rusak. Ada yang namanya penglihatan rusak. Ya. Ada pendengaran yang kurang. Ini rusak pendengarannya. Bahkan ada hubungan baik itu menjadi retak. Rusak hubungan baik. Ya. Saudara, begitu banyak kerusakan terjadi. Ya. Ketika sebuah kepercayaan, kebenaran itu mulai dikotori, mulai dirusak oleh kuasa kegelapan, maka iman seseorang juga menjadi rusak. Kepercayaan seseorang menjadi rusak. Ketika pikiran manusia ini dimasuki oleh pikiran roh-roh jahat, maka pikirannya ini menjadi pikiran yang tidak benar, rusak. Ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini bisa rusak. Ya. Pokoknya selalu ada kemungkinan itu ada kerusakan-kerusakan yang bisa muncul. Nah, terhadap kerusakan ini, saudara, manusia punya cuma 2 pilihan. Satu pilihan menyerah, dan satu yang kedua itu pilihan berupaya untuk memperbaiki, untuk berbenah. Itu 2 hal ini. Ya. Jadi antara menyerah dan tidak menyerah, ya, ini yang ada. Haleluya. Sebab itu mari kita mengerti, ya. Manusia tidak memiliki keberdayaan apa-apa. Ketika jatuh ke dalam dosa, manusia bersama dengan seseorang yang masuk ke dalam sumur. Keluar dari sumur itu, ya, tanpa ada yang menolongnya. Ya. Sebab itu dikatakan kerusakan manusia itu dapat terjadi, ya, ada 2 pilihan. Manusia menyerah, membiarkan dirinya, ya, tidak berdaya dikuasai si jahat, atau berupaya. Berupaya ini ada 2. Dari dalam sendiri mempunyai keinginan, dan yang kedua, Tuhan itu datang untuk menolong kita. Sebab orang yang ada di dalam sumur tidak bisa keluar sendiri. Nah, ini. Nah, saya akan tunjukkan ini, ya. Pada tahun 1997, saudara, ya, ada sebuah produser film itu yang membuat sebuah film yang namanya Dunia yang Rusak. Ya. Dunia yang Rusak. Artinya apa? Film ini menggambarkan betapa rusaknya dunia ini. Kerusakan dunia ini bukan cuma kerusakan secara fisik, tapi secara mental, bahkan secara moral pun rusak. Ya. Mereka tidak berdaya untuk bisa keluar sebab ada yang merusak. Ini, ya. Ketika iblis ini, ya, iblis ini sang perusak. Ketika iblis ini jatuh ke dalam dosa, dia punya satu tujuan untuk merusak ciptaan Allah. Semua baik yang secara fisik ataupun secara di dalam mental kita itu bisa dirusak oleh dia. Sebab itu kita harus berhati-hati di sini. Ya. Film ini menceritakan tentang kerusakan dunia yang begitu kompleks, saudara, ya. Ya. Ketika saya buka film ini, ya, di situ ada perbuatan-perbuatan yang sangat rusak kehidupan manusia, sudah. Ya. Nah, model apa yang dituangkan di dalam film ini, sebetulnya di Kejadian pasal 6 itu Tuhan
ada pergumulan Tuhan ya di Kejadian pasal 6. Coba kita buka Kejadian pasal 6 dulu ya. Kejadian pasal 6. Nah, kita akan melihat di sini ya. Itu digambarkan di situ ada pergumulan hati Tuhan terhadap dunia yang diciptakannya ini, yang sudah rusak akibat tingkah laku ulah manusia yang berdosa. Nah, sebetulnya kalau kita melihat kejadian itu, mulai Kejadian pasal yang ketiga, itu disebutkan di sana manusia jatuh ke dalam dosa. Mulai dari pasal 3 ini kita bisa melihat si jahat ini, si ular ini sudah mulai menaburkan benih-benih, menaburkan kromosom-kromosom sifatnya, gen-gen yang dimilikinya ini. Ya. Untuk supaya mereka ini, manusia pertama ini tidak percaya kepada Allah. Perkataannya diragukan. Ini saudaranya. Jadi benar-benar itu dirusak. Nah, kalau kita terus lihat, itu sampai pada pasal yang keempat, saudara ya. Pada pasal yang keempat, ketika manusia sudah ditaburi ya, oleh sifat-sifat, ditanamkan sifat-sifat yang jahat dari si iblis itu, maka Adam yang mengadopsi sifat itu, dia melahirkan anak. Di situ pun anaknya ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau saudara mengikuti mengikuti ilmu biologi, saudara ya, itu antara kromosom XL dan kromosom Y itu bersatu jadi satu, ya. Nanti munculnya itu 3:1, saudara ya. Artinya apa? Kalau ada yang hitam, juga ada yang putih. Ya. Kalau ada yang perempuan, juga ada laki-laki. Kalau ada yang jahat, ada yang baik. Nah, ini ada dua macam ini, ya. Karena 3:1. Ya. Bisa yang baik 3, yang jahat 1. Bisa yang baik 1, yang jahat 3. Nah, jadi 2 hal bisa muncul ini, saudara ya. Lah, waktu Adam ini menerima input dari si jahat ini, saudara ya, maka Adam melahirkan Kain dan Habel. Ya, Kain ini adalah gambaran si jahat itu. Dia membunuh adiknya. Bahkan kalau kita terus pada pasal yang kelima, kita bisa melihat manusia terus bertambah-tambah di pasal yang kelima, saudara ya. Ya, keturunan Adam semakin banyak di situ, ya. Sampai akhirnya kawin-kawin begitu banyak. Dan di pasal yang ke-6 itu digambarkan Tuhan sudah mulai mengeluh melihat kejahatan manusia ini. Ini, ya. Dia katakan pada ayat yang ketiga pasal 6, ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, ini. Dan kalau kita lihat terus di situ, di ayat yang ke-6, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bayangkan saudara. Jadi inilah yang digambarkan betapa Tuhan itu memiliki sebuah pergumulan terhadap ciptaannya. Kenapa? Karena dunia yang diciptakannya itu sudah rusak. Ini. Nah, maka dari itu, saudara ya, ketika dikatakan dunia ini sudah rusak, ya, di ayat 18 coba kita lihat, saudara ya. Di ayat 18 itu berkata begini. Ya. Sebelum ayat 18 dikatakan Allah ini menyesal
Lalu ia hendak menghukum bumi ini. Ya. Menghukum bumi ini yang rusak ini, dia akan hukum itu. Ya. Dia berusaha akan menghukumnya. Dan ayat 18 mengatakan, tetapi dengan engkau, ya dengan Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Bahkan dengan segala makhluk hidup yang dibawa satu pasang, mereka ini masuk ke dalam bahtera. Saudara, Allah di situ menilik bumi ini sudah benar-benar rusak. Ya. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Ditaburi oleh benih-benih yang jahat. Itu yang digambarkan bumi yang rusak itu, saudara. Oleh karena itu, dunia menghadapi pengadilan Tuhan. Ya. Tuhan mengirimkan hukuman ya, yang berupa bencana yang secara global itu terjadi. Apa itu? Tuhan mengirimkan air bah menenggelamkan seluruh muka bumi kecuali Nuh dan anak-anak dan istri dari anak-anaknya dan istrinya dan sepasang binatang itu. Tujuannya apa? Allah ingin menghapuskan kejahatan yang ada di bumi ini. Ya. Ya. Lalu sesudah itu bagaimana, saudara ya? Ya. Sesudah itu bagaimana? Artinya begini, apakah sesudah hukuman itu manusia bertobat? Setelah dihukum itu kan tinggal Nuh bersama istrinya dan 3 orang anaknya bersama dengan istrinya. Ya toh? Jadi berapa orang ini? 8 toh ini ya. Sem, Ham dan Yafet bersama istrinya, lalu Nuh bersama dengan istrinya. Ya, awalnya Tuhan ingin menghapuskan dosa itu di dunia itu. Ya, tapi ternyata ya, pertanyaannya, apakah manusia itu berubah bertobat setelah air bah itu turun? Apakah manusia itu kehidupannya menjadi lebih baik? Dan apakah cikal bakal dunia baru, yaitu anak-anak Nuh ini, bisa menjamin dunia tidak rusak lagi? Ternyata tidak. Kenapa? Sebab anak-anak Nuh juga tertaburi yang namanya tabiat si jahat. Ini sayang. Jadi kerusakan itu sesungguhnya ya. Jawabannya, kalau apakah ada jaminan? Kalau mereka sudah habis tinggal anaknya Nuh, apakah jaminan kalau dunia itu bisa baik, tidak rusak lagi? Dikatakan tidak ada jaminan. Kerusakan masih menjadi bagian dari dunia ini. Karena si jahat, si setan ini masih ada di dunia. Tetapi ada sesuatu yang indah. Sejak Allah membinasakan dunia itu, maka ada sesuatu yang indah yang diungkapkan Tuhan pada pasal 8 ayat 21 di dalam Kejadian. Coba kita lihat saudara ya. Pasal 8 ayat yang ke-21. Ya. Begini saudara ya. Ya. Sebelumnya di ayat yang sebelumnya 20 dan sebelum 20 itu Nuh yang sudah terkatung-katung di atas air itu selama 150 hari, maka Nuh ini berusaha mencari, melihat ya, dan Tuhan ingat, oh aku membawa mereka terkatung-katung di atas air. Maka Tuhan meniupkan angin. Lalu air itu menjadi surut.
Nuh mulai melihat dengan mengirimkan burung. Ya toh? Burung. Sampai dia akhirnya kirimkan burung merpati. Dan burung merpati itu kembali membawa sepotong daun zaitun. Nah, di situ kita bisa melihat sesungguhnya ya. Kerusakan itu begitu fatal. Ya. Dan Allah memusnahkannya dan cuma ada Nuh. Ya. Ketika air itu sudah surut, ya, maka Nuh ini mengambil binatang yang tidak haram di ayat 20 untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Dan ketika mencium bau bakaran itu di ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Dia mengatakan, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan adalah yang jahat sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, saya lihat ini. Bumi sudah rusak dan Allah berusaha untuk membersihkan bumi, ternyata bumi pun tidak bisa, tetap ada kesempatan untuk bisa rusak. Tetapi di sini sesuatu yang baik. Allah itu memberikan sebuah janji yang luar biasa. Janji yang indah bahwa dia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Artinya apa? Meskipun dunia ini ada kesempatan terus berbuat jahat, ya, tetapi Tuhan tetap memelihara bumi ini karena Tuhan mengasihi dunia ini. Ya, Tuhan mengasihi dunia, Tuhan mengasihi manusia. Ini, saudara. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kerusakan yang ada di dunia ini. Kenapa? Sebab Tuhan mengasihi dunia ini. Kasih Allah itu tidak pernah menyerah dengan kerusakan yang ada di dunia ini. Ya. Sekalipun dunia ini sudah rusak, tetapi kasih Allah tidak ikut rusak. Karena dia sudah berjanji untuk dia memelihara bumi ini, saudara. Ini. Nah, saudara bisa lihat di sini, ya. Kalau kita pernah membayangkan, melihat, saudara, sesungguhnya ini benar-benar terjadi pemeliharaan Tuhan. Ya, kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita malam tidur, saudara, malam tidur, itu ada sel-sel kita nih yang rusak. Tetapi ketika kita beristirahat malam itu, maka sel yang rusak itu diperbaiki oleh Tuhan. Ganti yang baru, dan besok pagi kita bangun itu dengan tubuh yang sehat, seger. Kenapa? Sel-sel yang rusak itu kita diperbaiki. Nah, apa yang menyebabkan sel-sel rusak itu? Ya. Ketika kita ini melakukan, ketika kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, itu ada sel-sel kita yang rusak. Ketika kita marah, ada sel-sel kita yang rusak. Ketika menaruh dendam, ketika kita benci, ketika kita berkelahi, ketika kita eker-ekeran, sel-sel sebagian dari tubuh kita ini rusak. Dan kalau kita bisa beristirahat dengan baik, maka sel itu dikembalikan lagi, kita menjadi sehat. Ini, saudara. Malam berganti pagi, semuanya bisa dirubah oleh Allah. Kejadian-kejadian malam berhenti ketika pagi terang, maka suasana menjadi cerah. Ini, musim berganti musim. Ada musim yang menciptakan malapetaka, banjir, tapi berganti musim. Musim banjir lewat menjadi musim semi, di mana tumbuhan tumbuh. Nah, ini. Selalu ada pembaruan-pembaruan. Ini, terjadi penyegaran. Terjadi peremajaan yang terus menerus. Nah, ini artinya apa? Artinya
Tuhan itu menghendaki pembaharuan. Ya, kalau kita berpikir saudara ya. Kalau kita berpikir ya. Sesungguhnya ketika Tuhan mengizinkan itu, artinya Tuhan tidak pernah menyerah dengan kerusakan yang ada pada kehidupan. Artinya apa? Dia terus akan memperbarui yang rusak. Apapun yang rusak akan diperbaharui. Ini. Karena Tuhan mengasihi dunia ini dan kasih-Nya itu mengalahkan kerusakan. Ini saudara ya. Yang contoh yang simpel saja saudara ya. Orang tua ya tidak pernah menyerah terhadap kerusakan yang terjadi pada anak-anaknya. Ya, kalau anak-anak kita nakal, kalau anak-anak kita suka berontak, anak-anak kita ini sering gagal, anak-anak berbuat bodoh, anak-anak buat ceroboh, kita orang tua tidak akan membiarkan. Betul enggak saudara? Tidak akan membiarkan. Bagaimanapun orang tua berusaha untuk menolong. Ini. Dari mana itu sebetulnya? Itulah sifat yang dari Allah. Dia tidak ingin kerusakan terjadi. Maka dia mengizinkan itu dan menaburkan benih itu kepada kita. Sehingga kita pun para orang tua tidak akan membiarkan anak-anak kita ini terus berada di dalam kerusakan. Ini. Dia akan membiarkan. Tuhan pun tidak akan pernah membiarkan. Anak-anak yang dirusak, anak yang rusak, yang dirusak. Bahkan anak-anak yang mungkin yang dihadapkan kepada sesuatu yang membinasakan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kenapa? Tuhan mengasihi. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengerti sesungguhnya Allah itu, ya, Allah yang luar biasa, yang kasih-Nya itu lebih daripada apa yang kerusakan yang terjadi. Orang tua tidak ada kata menyerah terhadap kerusakan apapun yang terjadi pada anak-anaknya. Allah mengasihi dunia, oleh sebab itu Tuhan tidak pernah mengenal kata menyerah pada kerusakan yang terjadi di dunia ini. Ini ya. Saudara, kita tahu ya, kita ini berada di dalam dunia yang rusak. Ya, dunia yang rusak, broken, sudah rusak. Ya. Dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Segala kerusakan itu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun kita terjadi kerusakan. Ya. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita beribadah kepada Allah, sebelum kita berangkat beribadah kepada Allah, kita naik sepeda motor, lalu diserempet orang, jadi marah, ngamuk-ngamuk saya. Sing metu binatang-binatang saya. Ya toh? Jadi marah. Merusak suasana kita. Mau beribadah eker-ekeran, rusak suasana. Terjadi. Banyak hal yang terjadi. Suami istri yang hidup dalam keadaan damai. Hal yang kecil saja bisa merusak. Ini. Orang-orang Kristen. Ya. Dalam kehidupannya awalnya baik-baik saja. Tetapi ketika ada sesuatu kecil yang menyenggol dia sendiri. Jadi tersinggung, jadi marah. Wis gak gereja-gerejaan. Rusak. Ini perkara kecil. Belum terjadi perkara-perkara besar yang berusaha untuk mempengaruhi, bahkan untuk membuat binasa, membuat kepercayaan orang menjadi berubah. Saya katakan di sini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu. Nah, kenapa? Tuhan mengasihi dunia ini. Artinya Tuhan mengasihi manusia. Dan dia tidak pernah menyerah itu. Kuasa iblis selalu bekerja luar biasa
untuk membuat setiap perkataannya ini diragukan. Tetapi Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenaran itu, saudara. Ini, kita tahu dunia ini dunia yang rusak. Tidak sempurna. Ya. Maka kerusakan itu pasti akan kita jumpai dimanapun berada. Ini, kita menjumpai adanya rencana yang rusak. Akibat dari kebodohan kita, akibat kelalaian kita, kemalasan kita. Rencana yang baik itu bisa menjadi rusak. Kita menjumpai hasil karya yang rusak karena kebodohan kita. Ya. Bahkan karena kejahatan kita, maka kita sesuatu yang hasil karya pun kita menjadi hasil karya yang tidak baik. Kita menjumpai kepercayaan yang rusak. Ya, itu karena pengkhianatan. Ini terjadi. Sehingga kepercayaan itu menjadi rusak. Ya. Kita menjumpai banyak hubungan yang rusak. Karena pertikaian, karena pertengkaran yang tajam. Ini. Dan banyak hal yang masih kita bisa jumpai, kerusakan-kerusakan itu. Dan menghadapi kerusakan itu seringkali kita ini menyerah. Wis sakarepmu. Ya toh? Seringkali kita menyerah. Ya. Kalau kita memperhatikan kerusakan, kebobrokan moral, kebobrokan dari dunia ini, ya, yang membuat orang menjadi jahat, menjadi buruk, merajalela, bahkan semau gue dia katakan begitu. Lah, saudara, rasanya kita capek. Ya wis sakarepmu lah, sakarep-karepmu. Ya, rasanya seperti itu. Tetapi ketika itu terjadi dan kita mulai masuk ke ranah itu, mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap yang namanya kerusakan. Artinya apa? Artinya kita dididik oleh Tuhan tidak harus menyerah dengan kerusakan yang ada. Kerusakan yang akan ditimbulkan itu. Kita harus berjuang. Kita harus mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mengajarkan tidak harus menyerah. Ini. Kita pun juga orang yang rusak. Ya. Kalau Tuhan sampai menyerah terhadap kehidupan kita, jadinya apa? Ketika Tuhan menyaksikan keberdosaan manusia yang begitu tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Kalau Tuhan sampai menyerah, ya, celakalah kita. Dia tidak pernah menyerah akan semua persoalan yang menyebabkan kerusakan terhadap anak-anaknya. Dan dia rindu supaya kita pun juga memiliki sifat seperti itu. Tuhan tidak pernah menyerah akibat kelalaian kita. Dia tidak pernah menyerah akibat kebodohan kita. Ya, tidak pernah menyerah akan kegagalan kita, pemberontakan kita. Ya, dia tak pernah menyerah akan dosa-dosa kita. Ini yang harus kita tahu. Dan itu juga harus menjadi tabiat kita. Ya, Tuhan tidak pernah menyerah. Itulah sebabnya, karena Tuhan tidak pernah menyerah, masih ada kehidupan. Masih ada masa depan yang baik. Karena Tuhan tidak pernah menyerah. Dan kalau kita pun tidak pernah menyerah, masih ada kehidupan yang bisa dijanjikan. Masih ada masa depan yang lebih baik yang bisa diraih. Karena kita mengikuti teladannya Tuhan. Mari. Kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Ya.
yang sifatnya merusak kita. Mari kita membangun diri, ingat bahwa Tuhan juga tidak pernah menyerah terhadap kerusakan-kerusakan yang kita buat. Ini, jangan biarkan kerusakan-kerusakan dunia ini ya menghentikan langkah kita. Tidak. Apapun yang terjadi, kerusakan yang berusaha merusak itu, jangan menghentikan langkah kita. Jangan biarkan kerusakan-kerusakan yang ada itu mematikan semangat kita. Jangan biarkan kerusakan-kerusakan yang ada itu membunuh cinta kita. Jangan. Tunjukkan kasih kita. Ya. Dan tidak membunuh rasa cinta kita. Tuhan tidak pernah menyerah kepada dunia yang rusak ini. Dan jangan sampai kita pun menyerah menghadapi persoalan-persoalan hari-hari ini. Kenapa? Karena rencananya itu begitu indah dan luar biasa. Ini. Bayangkan kalau Tuhan menyerah. Ya wis babano wis manusia itu enggak kena diatur dan sebagainya. Mati semua kita. Dan kalau kita juga terhadap siapapun, kalau kita mengalami seperti itu, mari berjuang. Minta kekuatan daripada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ini soal hidup dan mati itu urusannya Tuhan memang. Tetapi kita tidak bisa membiarkan itu. Kita bersyafaat, kita berdoa. Seperti kondisi bangsa kita yang begitu kuatnya namanya radikalisme, terorisme. Ya toh? Bahkan paham-paham yang lain. Ya. Khilafah dan sebagainya. Kita tidak bisa membiarkan itu. Dan kita bisa berdoa kepada Allah. Ini urusan besar, ini urusan Tuhan. Kita berdoa kepada Allah. Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang sehat. Bukan bangsa yang rusak. Gereja kita juga demikian. Jangan sampai menjadi gereja yang rusak. Hari-hari ini setan berusaha merusak persekutuan, merusak hubungan. Ya, merusak yang namanya kesatuan. Sehingga gereja tidak mampu untuk mengatasi persoalan di dalam. Mari, terus kita berdoa, tetap bersemangat berdoa. Keluarga kita juga, mari kita bangun. Dengan rasa cinta, dengan rasa kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah dia menyerah kepada dunia yang jahat ini. Kita pun diajar untuk kita tidak pernah menyerah. Mari kita terus mengasihi. Tunjukkan kasih-Mu. Sebab dengan menunjukkan kasih-Mu itu, ini pertanda bahwa Allah itu berserta dengan kita. Ketika kita mengasihi dengan kasih, kita melakukan sesuatu dengan kasih. Kasih itu Allah sendiri. Dan kita bersama-sama dengan Allah. Dan saya tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Mari. Pemberitaan renungan firman Allah yang sederhana ini menunjukkan kepada kita. Kita tidak sendiri dalam menghadapi musuh yang jahat ini. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya akan ajak saudara untuk angkat sebuah pujian. Ya, nanti singer bisa membantu saya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Ya. Haleluya.
Turun kok. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu buat keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu buat keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berada di dalam dunia yang rusak ini Tuhan. Lingkungan kami banyak tercemar. Tubuh kami banyak tercemar. Kepercayaan kami juga tercemar. Mental kami juga tercemar Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kami tercemar, diobrak-abrik oleh kuasa kegelapan. Oh haleluya, haleluya. Masyarakat di sekitar kami bengkok Tuhan. Yang benar sudah dicungkir balikkan. Pedoman menjadi teladan gugur. Kegilaan subur Tuhan. Oh, pengaruh yang jahat ini sudah merasuk, bahkan merusak kehidupan anak-anak-Mu. Oh, hubungan kami menjadi retak, kurang baik Tuhan. Jiwa kami berontak Tuhan. Nurani kami bersembunyi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau kebobolan Tuhan. Amin, amin. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kasih Tuhan, kasih yang kasih-Mu mampu menyelamatkan kami. Kasih-Mu mampu menyelamatkan anak-anak-Mu yang hari-hari ini dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Kasih-Mu Tuhan mampu untuk menolong mereka. Sebab itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap belenggu-belenggu yang sedang membelenggu anak-anak-Mu, yang bisa merusak anak-anak-Mu. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja luar biasa. Firman-Mu dinyatakan, kebenaran dinyatakan, pemulihan terjadi Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memperlihatkan kepada kami, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua bisa rusak dan semua bisa dirusak. Dan kalau kami tidak dekat dengan Engkau, kami bisa ditipu Tuhan. Diragukan iman kami. Kami bisa dibujuk Tuhan. Kami bisa diracuni Tuhan. Tapi malam ini Kau menjelaskan kepada kami. Arahkan pandangan-Mu kepada dia. Percayalah kepadanya. Jika engkau tidak mampu mengatasinya, panggil namanya. Yesus itu penuh kuasa. Aku panggil Engkau Tuhan. Kau berikan kekuatan kepadaku. Kau berikan kemampuan kepada keluargaku. Kau berikan kemampuan kekuatan kepada jemaat di gereja. Kepada kota kami. Kepada bangsa kami. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak pernah menyerah dengan kerusakan-kerusakan. Dan Kau akan membelanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Engkau melihat Tuhan, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin itu kerusakan kesehatan. Engkau lihat anak-anak-Mu. Mungkin juga kerusakan iman, kepercayaan kami. Kerusakan persatuan kami, Tuhan. Kerusakan dalam pelayanan kami. Haleluya. Kerusakan dalam hidup nikah kami. Kerusakan dalam pekerjaan kami Tuhan. Kerusakan dalam ekonomi kami. Kerusakan persekutuan kami dengan Engkau. Kerusakan hubungan kami dengan teman-teman kami seiman. Kerusakan kami, hubungan kami dengan gembala. Dengan teman hamba-hamba Tuhan. Kerusakan kami dengan Engkau Tuhan. Itu bisa terjadi. Tetapi orang-orang bersandar kepada Allah. Terus menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Terus berkomunikasi dengan Allah. Minta kemampuan, kekuatan dari Allah. Engkau akan mendapat semangat baru, kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami menyerahkan setiap kerusakan yang ada pada kami Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Mohon kemurahan Allah berlaku atas kami. Kekuatan mengalir atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa. Roh Kudus, berikan kemampuan anak-anak-Mu. Bimbing mereka Tuhan. Didik mereka. Hari-hari ini untuk mengerti tipu daya si jahat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini Engkau akan mengerjakan perbaikan kepada setiap aspek kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Untuk membentengi anak-anak-Mu. Untuk menguasai anak-anak-Mu. Untuk memberikan kuasa yang besar terhadap ucapannya. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang berusaha mengerusak. Menguasai anak-anak kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus bentengi setiap anak-anak-Mu. Bentengi setiap anak-anak-Mu. Kegiatan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya
Kerusakan bisa terjadi kalau kita membuka untuk kuasa yang lain. Tapi ketika kami membuka, kuasa Allah bekerja untuk kami, maka Tuhan yang akan membentengi, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan melepaskan kami, Tuhan akan menolong kami demi nama Yesus. Kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sehingga pribadi lepas pribadi mendapatkan proteksi daripada Tuhan. Keluargamu diproteksi, gerejamu diproteksi, pekerjaanmu diproteksi. Apapun yang kerjakan diproteksi oleh Tuhan. Pelayananmu, bahkan hubunganmu diproteksi oleh Allah. Apapun yang dikerjakan anak-anak Tuhan, ketika mengandalkan Tuhan, diproteksi oleh Tuhan. Roh Kudus menguasai anak-anakmu. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya malam ini menjadi malam pemulihan. Natal, Engkau hadir dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami, menguasai hidup kami. Dan Engkau berkuasa atas seluruh tubuh kami, hidup kami. Kuasai kami Tuhan, kuasai kami. Engkau memperbaiki kerusakan dari dalam diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anakmu yang sakit, kerusakan di bidang kesehatan, Engkau jamah mereka. Nyatakan kuasa kasih-Mu, sembuhkan mereka Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kerusakan apapun, Tuhan sudah pulihkan malam ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu, khususnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang dikerjakan Allah di luar kemampuan kami. Kau akan mengerjakannya Bapa. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami di pusat sampai di daerah. Berkati pemimpin-pemimpin bisa mengatur bangsa ini diberkati Tuhan. Berkati gereja-gereja, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami sedang mengakhiri persekutuan ini. Tapi kami percaya pemulihan, penyertaan, pembelaan-Mu dan berkat-Mu sudah Engkau limpahkan atas kami. Demi nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.